Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua warga belajar PKBM Tarbiyatul Ummah Pamijahan tahun ajaran 2023-2024, terutama untuk paket C setara SMA kelas 12. Salam sejahtera, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh yang saya hormati, pada kesempatan malam ini terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa mendengarkan video yang sangat penting berkaitan tentang sosialisasi ujian kesetaraan di tahun ajaran 2023 atau 2024. Yang mana pada tahun ini, sosialisasi ujian kesetaraan dilaksanakan dengan model pembelajaran online. Teman-teman, perlu diketahui bahwasanya di PKBM Tarbiyatul Ummah ini sudah melaksanakan ujian kesetaraan dengan berbasis komputer sudah 3 tahun yang lalu. Untuk itu diwajibkan kepada seluruh warga belajar PKBM Tarbiyatul Ummah untuk hadir mengikuti ujian kesetaraan yang dilaksanakan hanya 1 hari saja di hari Minggu. Jadi untuk itu kami semua meminta keseriusannya untuk Bapak, Ibu, Akang, dan Teteh untuk bisa hadir di ujian kesetaraan tahun ajaran 2024. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Zakiroh, selaku guru dan penanggung jawab di SPS di PKBM Tarbiyatul Ummah. Insya Allah pada malam ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi ujian kesetaraan dan bagaimana regulasi dan aturan ujian kesetaraan yang akan dibahas, yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Alfiah SPDI. Namun sebelumnya insya Allah saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknisi ujian kesetaraan. Ujian kesetaraan di PKBM Tarbiyatul Ummah merupakan bersifat wajib karena ujian kesetaraan adalah proses asesmen yang menyetarakan hasil pendidikan non-formal. Artinya proses akhir yang dilaksanakan oleh setiap warga belajar atau setiap siswa di PKBM Tarbiyatul Ummah untuk melihat hasil dari proses kegiatan tersebut. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, untuk ujian kesetaraan ini, untuk sekolah paket ini dilaksanakan selama 3 tahun atau pembelajarannya selama 3 tahun, yang mana saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga Provinsi tidak menyelenggarakan sekolah paket dengan durasi yang cepat atau akselerasi. Contohnya 1 tahun atau 2 tahun itu tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi dimohon untuk penjelasannya, untuk lebih pengertiannya bahwasanya sekolah paket itu sudah sama dengan sekolah formal. Hanya saja yang membedakan adalah kegiatan pembelajarannya, kemudian tempat pembelajarannya dan metode pembelajarannya. Untuk itu kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, dan selaku penanggung jawab pondok-pondok pesantren yang sudah mempercayai untuk sekolah di sekolah kesetaraan PKBM Tarbiyatul Ummah. Adapun kenapa harus 3 tahun dan bagaimana penyebabnya harus 3 tahun itu sudah ada di regulasi peraturannya, sudah terdaftar dalam regulasi peraturan daerah dan hukum-hukum yang sudah diakui oleh Kemdikbudristek. Kemudian di PKBM Tarbiyatul Ummah ini, di ujian kesetaraan ini ada beberapa prasyarat peserta didik dalam melaksanakan ujian kesetaraan. Yang mana peserta ujian kesetaraan itu terdiri dari mana? Dari paket A. Paket A itu yaitu setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, yang mana peserta ujian ini sudah melakukan pendaftaran sebelumnya. Mungkin Bapak dan Ibu mendaftar melalui penanggung jawab atau penanggung jawab pondok pesantren yang sudah bekerja sama dengan PKBM Tarbiyatul Ummah sehingga sudah terdaftar di Dapodik ya. Kemudian
persyaratannya apa saja sih peserta didik ujian kesetaraan ini? Yang pertama adalah NISN. Nah, jadi NISN ini adalah singkatan dari nomor induk sekolah nasional. Nah, jadi teman-teman semua yang sudah ada di kelas 12 pastinya sudah memiliki NISN atau nomor induk sekolah nasional. Yang mana NISN ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap siswa sebagai acuan untuk jenjang keberlanjutan pendidikan selanjutnya. Kemudian yaitu ujian kesetaraan itu berada pada semester akhir. Jadi teman-teman alhamdulillah sudah ada di semester akhir atau semester yang terakhir ya di setiap jenjang. Jadi artinya kalau misalnya ada yang masih ada yang di pertengahan semester atau masih di awal semester gitu ya. Jadi itu tidak dikatakan untuk kelas akhir. Jadi tidak bisa ikut ujian. Kemudian yang ketiga berada pada semester akhir pada akhir program pendidikan ujian kesetaraan, itu paket C. Jadi memang tidak ada lagi anak peserta didik yang hanya pembelajarannya itu di kelas 1 tahun, maksudnya 1 tahun ajaran atau misalnya 2 tahun ajaran. Akselerasi itu tidak bisa, terkecuali dengan persyaratan anak itu siswa pindah. Jika anak itu siswa pindah dari sekolah lain, itu bisa dengan syarat memiliki pertama yaitu surat pindah. Jadi ada surat pindah dari sekolah sebelumnya dengan menyetarakan tanda tangan kepala sekolah dan penarikan data dapodik dari sekolah sebelumnya. Jadi surat pindah itu sangat berarti. Dan kemudian yang kedua adalah nilai rapot. Jadi nilai rapot beberapa semester yang dilaksanakan di sekolah sebelumnya itu diminta kembali di sekolah yang akan dituju. Misalnya Ananda Zaki itu dia berada di kelas 8, sebelumnya di SMP negeri. Kemudian dia putus sekolah, bekerja. Nah, bekerja kemudian akhirnya ingin melanjutkan ke sekolah paket C. Nah, dengan persyaratan memiliki surat pindah, ijazah terakhir, kemudian KK, KTP kedua orang tua, dan foto dengan lengkap, itu bisa dimasukkan ke dapodik ya, ke dapodik sekolah kesetaraan. Jadi itu bisa ya. Jadi berkaitan tentang sekolah paket yang hanya 1 atau 2 tahun itu tidak ada untuk saat ini. Kemudian, nah, teman-teman yang sudah memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik, NISN ini terdaftarnya di Dapodik ya. Dapodik itu daftar peserta didik ya, aplikasi sekolah yang mana sudah NISN ini sudah terverval oleh Pusdatin pusat provinsi, sehingga teman-teman ketika memiliki NISN akan mendapatkan nomor ujian dan DNS. Nah, jadi mekanisme pendaftaran peserta ujian kesetaraan ini dilaksanakan oleh operator sekolah, dan alhamdulillah saat ini teman-teman sudah masuk dalam DNT, data nominasi tetap. Sebelumnya ada DNS, data nominasi sementara, dan ada DNT, data nominasi tetap. Jadi teman-teman ini sudah masuk di uji kesetaraan kemdikbud.go.id, yang mana laman website ini sudah bekerja sama dengan Kemdikbud dan ini sudah valid ya. Dan jikalau teman-teman belum menyerahkan pas foto terbaru ya, yang terbaru, tolong dikirimkan secara cepat ya. Saya sudah memberikan keluasan peraturannya, tidak usah pakai background ya, nggak apa-apa Bapak Ibu misalnya nggak sempat pakai background, cuman foto cekrek, nanti dari kita buat backgroundnya gitu. Karena apa? Karena ini terdeteksi oleh Kemdikbud, oleh aplikasi, jadi harus menyerahkan foto juga KTP ya. Jadi untuk yang usia sudah 18 tahun ke atas dimohon untuk menyerahkan KTP. Kemudian dari hal itu, mekanisme pendaftaran untuk ujian kesetaraan
yang wajib siswa ketahui yaitu memiliki NISN. Alhamdulillah teman-teman di sekolah akhir ya yang paket C atau paket B sudah memiliki NISN. Kemudian yang kedua adalah menyerahkan foto. Jadi harus menyerahkan foto terbarunya. Ya, fotonya nggak apa-apa kalau misalnya lagi kerja langsung di foto cekrek, backgroundnya itu nggak bisa dirubah ya. Nanti dirubah oleh kami gitu. Kemudian selanjutnya, nah teman-teman perlu diketahui bahwasanya ujian kesetaraan ini tidak bisa dilaksanakan di luar sekolah ya. Ada sebelumnya emang kami melaksanakan ujian kesetaraan di luar sekolah dengan menggunakan aplikasi handphone dan menggunakan Google Form yang mana yang dibuatkan oleh soal-soal tersebut yang dibuatkan oleh guru-guru di PKBM Tarbiyatul Ummah sehingga teman-teman yang kerja bisa diakses. Namun peraturan baru, regulasi baru di 3 tahun terakhir di PKBM Tarbiyatul Ummah yang mana memang sudah regulasi ini memang peraturannya sudah ada di Kabupaten Bogor dan Provinsi. Ujian kesetaraan ini wajib ada di sekolah dan menggunakan laptop. Teman-teman tidak usah khawatir akannya kesulitan menggunakan laptop. Jadi teman-teman untuk saat ini insya Allah kemudahan akan diberikan langsung oleh kami pihak sekolah, apalagi kami memiliki beberapa pengawas guru yang sudah siap, yang insya Allah sudah siap untuk membantu teman-teman atau apalagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengerjakan dengan laptop, insya Allah kami akan melaksanakan membantu Bapak dan Ibu ya. Adapun bentuk soal dan ujian kesetaraannya itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu insya Allah mudah ya Bapak Ibu, tinggal diklik ya apa yang sudah dibaca dan diklik. Ada beberapa soal yang akan dikerjakan. Jadi mungkin tidak ada istilahnya matematika, IPA, fisika, kimia, IPS, geografi, ekonomi ya kalau di ujian kesetaraan. Akan tetapi ujian kesetaraan ini ada terbagi menjadi 2 bentuk soal, yaitu yang pertama soal uji kesetaraan numerasi dan literasi. Ada 2, numerasi dan literasi. Numerasi itu menghitung, literasi itu membaca. Dan bentuk soalnya nanti adanya pilihan ganda terus menjodohkan dan uraian singkat, isian singkat. Jadi nanti soal-soalnya itu ada pilihan ganda A B C D E ya. Kalau A B C D E sampai paket C, kalau A B C D sampai paket B ya. Itu pilihan ganda. Nanti ada soal misalnya berikut adalah yang termasuk makanan yang terbaik gitu bagi bayi, misalnya A apa, B apa, C apa, itu pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kemudian ada menjodohkan. Nah biasanya menjodohkan itu adalah menarik garis dari garis A ke B, C ke D gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan ada simulasinya, akan ada caranya gimana gitu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung dengan caranya. Nanti akan ada caranya ya gitu. Kemudian ada bentuk soal non objektif atau uraian. Misalnya gini. Contohnya menurut kamu apa pendapat kamu yang terbaik dari sikap Budi? Misalnya gitu. Nanti diketik. Menurut saya, Budi termasuk orang yang kreatif. Budi termasuk orang yang berani. Nah itu ya, misalnya contohnya. Jadi uraian. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, Kang Teteh bisa mengetiknya. Nanti nggak usah kaget Pak, Bu, saya nggak bisa ngetik, nggak bisa apa. Nanti ada banyak pengawas kok yang yang ngasih tahu caranya gimana gitu. Terusnya ini pijit apa, nggak apa-apa, itu bisa insya Allah ya. Dan tidak usah takut tidak lulus ya Bapak Ibu. Di satuan pendidikan semuanya pendidikan kesetaraan itu insya Allah lulus ya Bapak Ibu. Namun kami melihat kesungguhan Bapak Ibu Akang Teteh untuk bisa hadir di ujian kesetaraan ya, seperti itu. Adapun nanti yang akan didapatkan Bapak Ibu yang pertama ijazah setara
paket B atau paket C atau paket A, yang nanti saya kebetulan tidak ada gambarnya, ada ijazahnya. Kemudian ini ada SHUK atau yang beberapa tahun kemarin kalau teman-teman ketahui itu bahasanya SKHUN ya, surat hasil ujian kesetaraan gitu ya. Jadi SHUK itu surat hasil ujian kesetaraan. Yang merah paket A, yang biru paket B, yang hijau paket B ya, yang biru paket C. Jadi nanti Bapak dan Ibu memiliki 2 ijazah kesetaraan paket B dan ijazah dan SHUK. Nah, SHUK ini diterbitkan langsung dari provinsi, jadi dengan nilai provinsi yang ada, dan ijazah kesetaraan paket ABC itu dari nilai keseharian, dari nilai sekolah ya Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian jadwalnya. Nah, jadwal ujian kesetaraan. Nah, untuk pelaksanaan ujian kesetaraan paket C itu dari 18 sampai 20 Mei. Ini dari Dinas Pendidikan memberikan rentan waktu 18 sampai 20 Mei. Artinya kita mengambil jadwal akhir ya di hari Ahad. Nanti saya akan informasikan lagi ya harinya. Kalau nggak salah di hari Ahad tanggal berapa ya? Bu Hafsah, lihat dong hari Ahad tanggal berapa kalau 18 sampai 20 Mei. Bentar ya. Untuk paket C. Kalau nggak salah Sabtu sampai Minggu. Sabtu sampai Minggu. Di Sabtu minggunya tanggal berapa? 18 sampai 19 Sabtu Minggu. Iya. Berapa? Tanggal berapa? 18 19. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut ya tanggal berapanya, karena memang kemarin ada pergantian jadwal di tanggal tersebut. Kemudian paket B di tanggal 25 sampai 27 Mei dan paket A 22 sampai 24 Mei. Nah, jadi jadwal ujian kesetaraannya itu insya Allah akan saya informasikan lagi, karena memang operatornya kemarin ada beberapa yang harus diperbaiki tentang ujian kesetaraan. Nah, jadi tentang jadwal ujian kesetaraannya nanti akan saya informasikan lagi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang ujian kesetaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.